Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sama ba'du, kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, para pimpinan, dosen dan teknik Kaswa Madyakaranya, kajian kita pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang fikih Ramadan. Hari ini kita bahas tentang amalan utama di bulan Ramadan. Jadi ada beberapa amalan utama di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa amalan di Ramadan itu amalan yang paling utama adalah puasa di bulan Ramadan. Lalu ada amalan-amalan pengiringnya, penyempurnanya. Apa itu? Di antaranya yang pertama adalah mengerjakan qiyamul lail atau sholat malam, sholat tarawih. Ya, sholat tarawih. Nah, tentang sholat tarawih ini Nabi SAW paling dawuh dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Kana Rasulullah yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi aya'muruhum bi azimah. Adalah Rasulullah menganjurkan mereka, para sahabat, untuk melakukan qiyam Ramadan. Jadi melakukan sholat tarawih, sholat malam pada bulan Ramadan, tetapi tidak mewajibkan. Berarti hukumnya apa Bapak Ibu? Sunah niku nek ditindakake, nek ditinggalke rugi. Wis pinter saiki. Dhisik nek ditinggalke ora apa-apa. Masa sunah ora apa-apa. Jadi kalau dari sisi hukum ya seperti itu, tapi dari sisi keabdolan amalan, sunnah itu kalau dilaksanakan dapat pahala, nek ditinggalkan rugi. Jadi sholat malam di bulan Ramadan itu berarti hukumnya sunnah. Ya, Nabi menganjurkan, tapi tidak sampai mewajibkan. Namun demikian fayaqulu, Nabi paring dawuh, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi barang siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan, mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan, atau menghidupkan malam Ramadan dengan iman dan ihtisaban. Nah, maka di sini Bapak Ibu, siapa yang bisa menghidupkan Ramadan, yaitu orang yang beriman, yang diseru oleh Allah, yang kemarin ya ayyuhalladzina amanu, sebagai nidaul karomah, seruan kemul
disampaikan kepada orang yang beriman yang telah membuktikan imannya dengan keislaman. Ini guru ngaku-ngaku iman tok diseru puasa ya tidak pernah mau melakukan puasa. Jadi yang mampu untuk mendirikan sholat malam Ramadan adalah orang yang punya iman, yang pengen membuktikan imannya dengan amal soleh, yaitu keislamannya. Lalu wahtisaban itu sering diterjemahkan mengharap ridho Allah, mengharap pahala Allah, tapi juga diterjemahkan dengan perhitungan-perhitungan, dengan perencanaan biaya supaya bisa melaksanakan puasa, bisa melaksanakan sholat malam. Sebab kalau tidak direncanakan bisa jadi sholat malamnya itu banyak yang gugur karena kesibukan dunia kita. Jadi orang yang seperti itu ghufira lahu mattaqaddama min dambi, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi ada man shoma Ramadana, tapi juga ada man qoma Ramadana. Berarti minta diampuni itu tidak cukup puasa, tapi juga harus dibarengi dengan sholat tarawih di bulan Ramadan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Jadi hadisnya cukup panjang, saya jelaskan maknanya dari Ibu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW pada suatu malam di masjid, maka sholatlah bersama beliau kaum muslimin, orang-orang banyak. Ini yang dimaksud malam di bulan Ramadan. Kemudian beliau sholat pada malam berikutnya. Jadi malam pertama sholat, terus malam kedua sholat, sehingga banyak orang-orang yang datang mengikuti lebih banyak lagi. Karena berita itu kan terus tersebar di kalangan kaum muslimin. Oh, ternyata malam pertama Ramadan Kanjeng Nabi itu melakukan sholat malam, maka mari kita ke masjid. Terus berbondong-bondong ke masjid, ya. Kemudian orang-orang itu berkumpul lagi pada malam ketiga, dalam riwayat lain atau keempat. Malam ketiga, malam keempat semakin banyak, namun Rasulullah SAW tidak keluar kepada mereka. Makna tidak keluar itu, Bapak Ibu, karena dalamnya Nabi ini mepet masjid. Gitu. Maka dalam riwayat itu Ibu Aisyah kalau sholat berjamaah itu beliau di rumah, lalu bisa melihat makmum, bisa melihat imam makmum yang lain itu dari jendela. Maka kalau mana itu akhirnya kita bawa sekarang, maka ibu-ibu itu ya baik-baik saja juga dianjurkan untuk bisa jamaah ke masjid. Jangan sampai ibu-ibu jamaah yang masjid ora entuk, ning yang pasar entuk, yang mall entuk lha ya. Walik-walik ya. Lalu pada pagi harinya beliau bersabda, qad ra'aitul ladzi sana'tum wa lam ya'nati minal khuruji ilaikum. Para sahabat, telah aku lihat apa yang kalian lakukan tadi malam. Saya tahu kamu berkumpul, kamu mengharap kedatangan saya. Sebenarnya tidak ada yang menghalangiku untuk keluar kepada kamu sekalian. Aku jano rene acara apa jano. Ning saya sengaja tidak keluar. Kenapa? Ila ani khositu ayyufrado alaikum. Ya. Jadi apa kata Nabi? Saya tidak keluar, sengaja tidak keluar, tidak ada yang menghalangiku. Hanya saya merasa takut jika sholat malam ini diwajibkan atas kalian. Jadi Nabi itu pada malam ketiga atau keempat tidak keluar lagi untuk
menghilangkan kesan bahwa sholat malam itu wajib. Atau dengan kata lain, Nabi ingin menyampaikan pesan bahwa sholat malam pada bulan Ramadan itu adalah sunnah, wa dzalika fi Ramadan, yang demikian ini terjadi pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Maka kalau makna ini akhirnya kita Bapak Ibu, kita ambil makna teksnya, berarti sholat Ramadan ini ora kudu 1 bulan penuh ya Pak. Ya. Tapi cacah 6 tuh seneng ya. Berarti Nabi ternyata jamaah cuma 2 hari. Baru gue sholat jamaahnya, ya. Nah, sekarang ya mungkin kita tekankan sebab orang itu mau berbondong-bondong ke masjid ketika hanya bulan Ramadan. Nek ini nanti kita kendoni terus arang masjid kapan? Apa ngenteni nek mati? Kan itu. Nah, maka tapi yang jelas ini memberikan kesan pada kita, pesan pada kita bahwa ya, sholat tarawih itu bukan wajib. Nah, poin yang kedua, sholat tarawih bisa dilakukan sendiri-sendiri atau berjamaah. Jadi kalau kesannya Nabi, ketika Nabi tidak ke masjid, apa Nabi itu tidak sholat malam? Pasti Nabi sholat malam. Tapi cuma tidak dilaksanakan di masjid jamaah. Ya. Di hadis riwayat Imam Tabrani ngan Hudzaifah bin Yamani qol, dari Hudzaifah bin Al-Yaman, dia berkata, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam data Lailah. Aku pernah mendatangi Nabi SAW pada suatu malam. Watawa doa wa qoma yusolli. Lalu saya tahu bahwa beliau Kanjeng Nabi itu mengambil wudhu kemudian melakukan sholat. Peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan. Fa'ataituhu fakumtu ayyasarihi. Lalu Hudzaifah tadi akhirnya menyampaikan, aku menghampirinya, aku juga mengambil wudhu, aku menghampirinya, saya ikut sholat Kanjeng Nabi di sebelah kirinya. Ini dulu ketika kita bicara sholat jamaah sudah kita sampaikan. Ya. Jadi sebelah kirinya, Pak Akomani ngan yaminihi. Kemudian Nabi itu menempatkan saya di sebelah kanannya. Kalau kata kemarin kan Nabi itu geret apa? Tangane Hudzaifah dari sebelah kiri digeret yang sebelah kanan biar berdiri di sebelah kanannya. Ya, fakab baro fakol. Nah, lalu beliau bertakbir. Berarti enggak ada itu saurunge salat. Lalu beliau bertakbir. Kita sampai di sini berarti maknanya ya, Kanjeng Nabi dengan sahabat Hudzaifah ini melaksanakan sholat tarawih itu bisa secara berjamaah sebagaimana pada malam pertama dan kedua yang Nabi lakukan di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu mau sendiri-sendiri juga boleh, mau jamaah juga boleh. Lalu kalau ditanya baik sendiri apa baik jamaah? Nek sholatnya keduanya baik Pak. Ini mungkin nek dihitung ganjaran dulu ya, kita oke. Jamaah sebab apa? Paling tidak pergi ke masjid iki lho tambah ganjaran. Ya, itu ya, maka lakukan berjamaah. Mau dilaksanakan kapan ya terserah. Habis ngisak seperti yang kita sering laksanakan ya boleh, di tengah malam ya boleh, sepertiga malam terakhir jelang sahur juga boleh, silahkan ya, silahkan. Enek sing sepakat
jam 3 malam ya boleh. Ada yang sepakat jam 12 malam. Ini nek jam 12 malam setiap hari terus engko lek mulang ngantuk, lek mulang telat gara-gara sholat malam ya tentu tidak dianjurkan. Jadi agama kuwi nek iso nek ora kuat sing abot-abot ya ora usah sing abot-abot wong sing enek ya. Bareng isak we do keleletan apa meneh tengah malam kan itu ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu, sholat tarawih itu didahului dengan sholat iftitah 2 rakaat. Dari Ibu Aisyah, beliau berkata, karena Rasulullah SAW idza qoma minal laili liyusolli yaftataha sholatahu bi rak'ataini khafifatain. Dari Ibu Aisyah dia berkata adalah Rasulullah SAW apabila akan melaksanakan sholat lail, beliau membuka sholatnya itu dengan 2 rakaat yang ringan-ringan, yang disebut sholat iftitah tadi. Liyusolli yaftataha, dimulai dengan sholat iftitah. Di masjid Bapak Ibu sudah dipraktekkan belum? Biasanya itu durung pati ngaji marai. Ya. Lanjut, ya. Nggak pernah sholat kita karena apa? Biasanya ya durung pati ngaji tenanan. Itu ya. Itu hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim yang lain sama, idza qama ahadukum minal laili falyaftahih sholatahu bi rak'ataini khafifatain. Apabila salah seorang di antara kamu akan melakukan sholat lail, hendaklah ia memulai sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan-ringan. Lah yang dimaksud ringan itu apa Bapak Ibu? Yang dimaksud ringan itu adalah sholat iftitah itu pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram. Ya, setelah takbiratul ihram tadi melanjutkan hadisnya Hudzaifah bin Al-Yaman tadi. Setelah mengikuti Kanjeng Nabi, setelah takbiratul ihram kemudian beliau itu membaca subhanallahi zil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Jadi tidak membaca doa iftitah Allahumma ba'id baini atau yang lain, tapi diganti subhanallahi zil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Kenapa dereng? Sing ngapal 200.000. Engko tak kirime. Jadi doa yang dibaca Kanjeng Nabi. Jadi Allahu Akbar subhanallahi bil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Itu. Lalu rakaat pertama dan kedua Bapak Ibu, setelah yang pertama tadi membaca subhanallahi bil malakuti dan terusnya tadi, cukup membaca surah Al-Fatihah. Sholat rakaataini khafifataini qad qara'a fihima bi umil Qur'an fi kulli rakaatin. Ya, jadi Nabi itu pada malam hari ya, melakukan sholat 2 rakaat yang ringan-ringan tadi, beliau hanya membaca umul Quran setiap rakaat, hanya membaca surah Al-Fatihah. Jadi tidak pakai surah yang lain. Terus rukuk, sujud dan seterusnya sampai salam. Nah, itu dilakukan sendiri-sendiri kok jamaah Pak tadi, bisa sendiri-sendiri, bisa jamaah. Kalau di masjid saya ya saya lakukan secara berjamaah. Nek sing semonto apa 11 rakaat pun keselera masjid ditambahi 2 rakaat. Jangan hati-hati loh, nek dikesel ke Gusti Allah tenan.
Ya, hati-hati. Ya. Awakmu ketoke kuat ning atimu sing ora kuat. Gitu ya. Jadi monggo kalau bisa dipraktekkan. Ning takmir masjide karo anu dijak apa kuwi? Ngaji sik. Ya lo ngaji akhirnya wis ngono kuwi. Di berbagai tempat saya ngisi ya, tanya, mriki biasa ngangge salat iftitah napa mboten? Salat iftitah napa to, Pak? Ngono gitu. Jadi banyak yang belum tahu ya lah. Lalu berikutnya Bapak Ibu, setelah itu melakukan qiyamul Ramadan, sholat tarawih itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana ketentuan sholat tarawih itu, sholat di bulan Ramadan itu? Pertama jumlah rokaatnya itu diterangkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis dari Ibu Aisyah an Aisyah takhina suilat ngan sholati Rasulullah SAW fi Ramadan. Diriwayatkan dari Ibu Aisyah ketika ia ditanya mengenai sholat Rasulullah di bulan Ramadan. Qalat Ibu Aisyah itu menjawab, makana Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda asrotan rokatan. Nabi tidak pernah melakukan sholat sunnah di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, yang dimaksud sholat sunnah malam. Nabi tidak pernah melakukan lebih dari 11 rakaat. Berarti sholat malam di bulan Ramadan selain doa iftitah tadi itu 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. Ya. Lah nanti yang 23 piye, Pak? Nanti saya terangkan. Ya. Lalu caranya bagaimana? Caranya memang ada beberapa variasi di berbagai hadis itu. Nah. Yang pertama ya, juga dari Ibu Aisyah, karena Rasulullah SAW yusolya fi ma baina ayat roga min sholatil isya'i wa hiya allati yad'un nasu al-atamah ilal fajri ihda ngasrotan rokatan yusallimu ma baina kana rokateni wa yutiru bi wahidatin. Pernah Rasulullah pada waktu Ibu Aisyah itu berkata, pernah Rasulullah SAW sholat pada waktu antara isya dan subuh yang dikenal orang dengan istilah atamah sebanyak 11 rakaat. Ya, beliau salam tiap-tiap 2 rakaat dan beliau sholat witir 1 rakaat. Perhatikan, setiap 2 rakaat 11 rakaat, 2 rakaat salam, witirnya hanya 1. Ya saiki sing loro telu piye Pak? Lalu di hadis riwayat Imam Bukhari Muslim tadi juga, hadis riwayat Muslim juga disampaikan as-sholatul lail masna fa idza khiftas subha fa'utir bi wahidatin. Ya, jadi sholat malam itu 2 rakaat salam. Apabila engkau takut masuk waktu subuh, hendaklah witirnya 1 rakaat saja. Lalu di hadis riwayat Imam Bukhari Muslim yang lain, yusolliya minal laili masna wa yutiru bi rakatin. Jadi Nabi itu melakukan sholat malam 2 rakaat salam, lalu witirnya 1 rakaat. Berarti kalau mau ambil 2 sejatinya witirnya cukup 1. Maka nanti di hadis Nabi itu juga ada jelaskan
Sholatnya Nabi di bulan Ramadan 13 rakaat, yang dimaksud 13 rakaat itu yang 2 rakaat sholat iftitah. Lalu yang lain itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, terakhir 1 rakaat yang dibaca oleh Kanjeng Nabi. Dari rakaat pertama kedua itu suratnya itu semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Mulai naik surat apa jamaah Bapak Ibu, dulu kan sudah kita bahas ya, imam itu agar rakaat yang pertama surah yang dibaca lebih panjang daripada yang kedua. Maksudnya apa? Memberi kesempatan pada jamaah yang terlambat. Jadi jamaah terlambat itu diberi kesempatan. Kalau ngaji terlambat itu diberi kesempatan. Ya. Ning jenengan terlambat ini tetap ngaji. Padahal sholat lho. Sholat itu mbok rawe kuwi hadirnya itu pas tahiyat akhir ya tetap entuk pahala jamaah. Ning ya pahalanya tetap beda. Masa sing datangnya ketika azan karo ketika tahiyat kok ganjarane keabdulannya sama kan juga enggak ya. Bututi rawe sik dhewe Pak Marno, Pak Wakil Rektor Pak Damar. Mau sing rawuh aku, sing aku teko kan sing rawuh Pak Marno, Pak Sarelan, Pak Damar, Mas Yusuf, Bututi, Mbak Yuni, Mbak Tin, sing liyane Mbak Juli, sing liyane mbak-mbak karo liyane, mas-mas karo liyane. Rodok keri sebab uripmu kuwi pancen isih nom, esuk bar subuh nggo turu wong ngene iki pancen kepenak. Ya. Nek Mas Yusuf kan wis ora pati nom neh. Mampu. Ya, itu ya. Lalu yang kedua tadi melanjutkan hadis Ibu Aisyah, sholatnya Nabi di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak pernah lebih dari asrotan rakaatan 11 rakaat. Sholatnya kepiye? Yusolli arba'an. Nabi sholatnya 4 rakaat. Fala tas'al an kusnihina wa tulihina. Jangan ditanya bagusnya dan panjangnya. Suma yusolli arba'an fala tas'al an kusnihina wa tulihina. Kemudian sholat lagi 4 rakaat, jangan ditanya bagusnya dan jangan ditanya panjangnya. Berarti apa? Bagus dan panjang. Panjang apa? Bacaane. Suma yusolli salasan, kemudian sholat 3 rakaat witir. Jadi hadis ini Bapak Ibu, papat 3. Ya kan? Ini sholat malam itu ternyata apa yang dilakukan Nabi? Bacaannya panjang-panjang. Nek karangannya sing dipilih makmum, makmum diberi survei surat favorit itu kira-kira yang muncul apa ya kira-kira? Al-Kausar, paling dawa alam taroh mawon Pak. Atin itu. Jadi itu harus dipahamkan juga kepada jamaah. Memang ini harus timbal balik. Timbal balik kepiye, imam itu harus memahami jamaah. Yang jamaah ya kudu memahami imam. Maksudnya piye, imam juga nggak bisa seenaknya sendiri. Ya. Kalau mau bagus masjid itu imamnya memang harus bagus. Sing imami ya cacah nom saiki do pinter-pinter baca Al-Qur'an, hafiz, bacanya bagus-bagus. Itu juga sing elu makmum kuwi ya seneng ya. Lah nek enek iki ora nom, ge ora hafal, masa ya terus ora enek jamaah kan kira-kira seperti itu ya.
Ya, maka itu dipahami. Makmum ya aja manja-manja lah ya. Imamnya rada-rada sithik terus mutung mulai ya. Saya lihat di beberapa masjid itu ada yang seperti itu. Cah cilik-cilik itu kok ini tanya imamnya akai wah wis suwe cah mesti ngono ta. Ya. Golek masjid iya, nek cah kos-kosan iki golek masjid sing seneke banyak dan enak. Biasanya kan gitu ya. Sing biasa jadi anak-anak kos. Tapi kalau saya dulu di Semarang itu ngeri ya. Jadi setiap sore Ramadan itu saya ngajar TPA, tidak satu manusia pun jamaah di sana itu yang memberi takjil. Tak pikir wong kono iki cedhik lho mekakat aku ya. Jadi kami itu ngajar TPA setiap hari. Yo ngadani itu tidak ada satu jamaah pun yang memberi buka. Padahal itu di Semarang. Ya toh, dhisik kae apa wonge cetil apa wonge ra duwe-duwe ya antara campuran ya toh. Jadi termasuk sing sugih akhirnya ya cetil. Nah, maka ini nanti Bapak Ibu ya kita berderma ya. Lah dari sini Bapak Ibu memang timbul pertanyaan. Karena apa? Ada yang memahami memang betul Kanjeng Nabi itu papat telu. Ini bukan kok 4 kali salam, 2 kali salam, 2 kali salam, 2 kali salam, 2 kali salam, baru 3. Kisah dosen bahasa Arab tak diskusi. Kasus Sandi, kowe ngopo nek budi-budi tak tekoki. Ya, ketika ayat ini atau hadis ini bicara tentang Ibu Aisyah yang ditanya bagaimana sholatnya Kanjeng Nabi, ya, pakai kata-kata kaifa bagaimana sholatnya Kanjeng Nabi. Kata ini menunjukkan bahwa yang ditanya itu tentang apa? Kaifiyah, tentang cara sholat Ramadan di samping menerangkan jumlah. Tapi kenapa yang diambil kok menjumlahi? Wong pertanyaan di hadis ini bicara bagaimana sholatnya Kanjeng Nabi di bulan Ramadan. Kalau bagaimana itu menerangkan cara itu ya. Itu pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, dari lafal yusolli arba'an, beliau menjalankan sholat itu 4 rakaat, memang itu mengandung 2 makna. Ini kajian bahasa loh, Mbak Santi ya. Kita tak tantangi terus ya. Pertama bermakna wasol. Wasol itu apa Mbak? Bersambung. Jadi artinya 4 rakaat itu bersambung, tidak 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam. Tapi yang kedua memang juga bisa mengandung makna bercerai, al-fasl, ya, berpisah, berpasal. Pasal kayak kan pisahke lho, Mbak. Nek diterjemahke faslun itu dipisahke kan dadi bab nek buku kayak pemisah. Artinya apa? Memang bisa dimaknani 4 rakaat itu bisa dipisah dua. Itu dari pemahaman apa kuwi jenenge bahasa tidak salah. Namun makna bersambung itu lebih nyata dan makna bercerai itu lebih jauh, lebih tidak nyata. Kalau ada makna yang nyata sementara ada makna yang tidak nyata, maka yang diambil adalah makna yang nyata. Sing wis cara Jawane apa? Cetha melo-melo. Wong wis cetha kok goleki sing ora cetha. Ngerti cetha melo-melo? Mas Romi? Enggak tahu. Ya, maka kalau kita ambil pemaknaan, maka hadis ini menerangkan bagaimana satu kafiyah Rasulullah pada pada sholat malam di samping kafiyah sholat yang lainnya. Jadi
Hadis ini harus diamalkan secara utuh, baik rakaat maupun kaifiyahnya. Tidak ada ditaksis. Kalau kita bicara taksis, justru sholat Ramadan ini yang mengtaksis sholat malam pada umumnya. Sholat malam pada umumnya kan 2 rakaat. Ketika ada ini ketentuan umum, taksisnya apa? Khusus di Ramadan berarti 4-4-3. Nek kok ida usul pikir nek sing umum karo nek sing khusus, sing digunakake sing khusus. Ya, dalil sing khusus. Itu loh ya. Dalilnya umum piye? Semua orang yang beriman diwajibkan berpuasa. Lah bagi yang sakit piye? Bisa tidak puasa. Itu namanya khusus. Enggak boleh orang sakit diperlakukan dalil umum. Dalil umum pokoknya wong lara anggere beriman ya kudu puasa ya enggak boleh karena dalil khusus. Lalu kalau kita terangkan Bapak Ibu, nanti dianalisis berbagai ulama, umpamanya Ibnul Qayyim al-Jauziyah, beliau menyampaikan bila terjadi perbedaan riwayat Ibnu Abbas dengan Aisyah yang bicara tentang tadi 4-4-3, ya, Ibnu Abbas bicara tadi 2-2-2-2-2-1. Dalam satu hal yang menyangkut sholat malam Kanjeng Nabi, maka riwayat yang bisa dipegang adalah riwayatnya Ibu Aisyah. Kenapa? Karena beliau tahu persis apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dibanding dengan Ibnu Abbas. Karena apa? Yang menemani malamnya Kanjeng Nabi itu Ibu Aisyah. Tidurnya Kanjeng Nabi kan dengan Ibu Aisyah, tidak dengan Ibnu Abbas ya. Maka untuk itu apa yang dilakukan oleh Ibu Aisyah ini lebih bisa dipercaya. Ya, lebih bisa dipercaya, dan hadis itu adalah hadis yang sangat sahih. Itu ya, maka juga dalam berbagai riwayat ya, analisis para ulama juga seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i menyampaikan apabila hadis ini sahih, itulah pendapatku. Gitu ya. Nah, maka untuk itu hanya ingin saya sampaikan bahwa ketika kita itu sholat 4-4-3 itu tidak salah. Ya. Jangan terus merasa 4-4-3 ini ternyata salah karena yang lain tidak. Bukan itu. Mari dikaji itu. Itu ya. Dasarnya ada. Dasarnya sangat kuat. Bahkan yang dilakukan Rasulullah diceritakan oleh Ibu Aisyah. Ibu Aisyah tahu persis bagaimana sholatnya Rasulullah yang 4-4-3. Ya, ketika makna itu diperdebatkan tadi, ya memang makna itu bisa berarti bersambung, juga bisa berarti berpisah. Ini nek makna bersambung dengan berpisah itu yang dimenangkan makna bersambungnya, karena makna itu sudah sangat cetha, gitu loh maksudnya. Dan juga tadi diawali bicara tentang bagaimana sholatnya Kanjeng Nabi. Tidak pertanyaan itu tidak mengarah berapa rakaat yang dilakukan Kanjeng Nabi. Nek bagaimana berarti yang menyangkut rakaat aja, yang menyangkut kafiyahnya. Nah, bagaimana dengan sholat yang 23 rakaat? Di kajian tadi itu disampaikan sholat 23 rakaat itu majelis tasjih belum menemukan tuntunan dari Kanjeng Nabi yang tuntunannya itu adalah sahih. Ya, di tim peneliti tasjih hadis menerangkan tentang sholat 23 rakaat itu adalah lemah, dhaif. Nek enten sing menemukan hadis sahih, kula nyuwun tulung diberitahu tanpa sama sekali kita menyalah-nyalahkan, maksud saya itu nggih. Nah, sholat 23 rakaat, bahkan menurut Imam Malik 36 rakaat itu merupakan ijtihad ulama.
ketika istihad, ada ulama beristihad, sementara ada hadis yang jelas, nek jawane cetha melo-melo, maka yang kita amalkan sing wis hadise cetha. Karena tarjih berpedoman bahwa ibadah-ibadah mahdoh, sholat tarawih termasuk ibadah mahdoh, harus dipastikan ada hadis yang bisa dipegang, yang riwayatnya jelas, ya, kualitasnya jelas, ya. Tentu kita tetap saja menghargai saudara-saudara kita yang sholat tarawihnya 23 rakaat, tapi sebagai warga Muhammadiyah udah cetha ngerti loh gitu. Tapi kita juga tidak boleh mencela yang lain. Yang mungkin kita ingatkan itu ya jangan ngantilah 23 rakaat kok terus 7 menit rampung. Itu jenenge kan tidak sifatnya Kanjeng Nabi tadi. Sholatnya bagus, sholatnya panjang. Aku bayangin ya 7 menit kuwi 23 rampung. Mas Sarelan iki lek ngadeg dulu kayak kepiye gitu guys. Ya gitu ya. Jadi pertama itu sholat malam yang kedua, amalan utama di bulan Ramadan juga menyangkut puasa adalah makan sahur dan mengakhirkan waktu makan sahur. Mari sudah pun cetha nggih. Makan sahur, raketang kata Nabi seteguk air. Ngeten nggih, Pak Damar. Nek kaya awake dhewe iki mungkin makan sahur wetenge wis rada sulaya gitu. Tapi kalau sudah tidak mampu melaksanakan puasa, ya tidak harus dipaksakan bagi teman-teman yang sakit. Yang ketiga, menyegerakan berbuka sebelum sholat maghrib. Kemarin sudah, ya, itu sunai cepet berbuka. Ini kita rasa diperintahin iki, ya. Tapi maksudnya juga nggak boleh lantas orang itu merasa kuat pengen nambahi ganjaran terus posone dibacutnya sampai isya. Kan ada orang seperti itu. Wah, saya pengen ganjaran saya lebih banyak, maka saya tambahi puasanya tidaknya sampai maghrib, yang sampai isya. Wong saya masih kuat kok gitu. Nggak boleh juga kan itu ya. Yang keempat, berdoa ketika berbuka. Ya dulu sudah kita bahas ya. Lalu yang kelima, memperbanyak membaca Al-Quran. Nah ini Ibnu Abbasin qol, jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ana Rasulullah SAW ajwadan nasi bil khairi wa ana ajwadu ma yakunu fi Ramadan khina yalqahu Jibrilu fi Filaili min Ramadan wayu dari suhul Quran. Dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, apalagi pada bulan Ramadan. Niki kula mumpung kelingan iki gandeng Ramadan, kita punya anak-anak di Pondok Putra, Pondok Putri. Ya, nanti saya mohon Bapak Ibu berkenan untuk memberikan takjil. Yang putra berapa Mas Romi? 14 tambah pembinanya. Yo, gawe ke 20 ya. Sing putri piro? Ustazah Susanti 16. 20 dijadwal takjil, ya takjil. Kersa nggih Pak Bu nggih. Nah, nanti ini Mas karena teman-temannya ada rumahnya jauh-jauh, nanti Pak Jalan dibuatkan surat yang tidak bisa mengirim berupa makan bisa diganti dengan uang. Ya rasa mewah-mewah. Ya. Takjil gue ya bisa snack, bisa juga berupa nasi. Syukur kedua-duanya. Nek 20 saya kira kan tidak terlalu banyak ya. Gue nek pengen sedekah tak kei ngerti nggon sedekah.
Jadi banyak sekali yang mengajukan permintaan permohonan. Enak satu tempat minta itu 90. Wah, ini jana ya rada kokean aku yang ngono. Kenapa tidak dibagi umpamanya? Tapi nggak apa-apa. Jadi ini kita kembali, Kanjeng Nabi itu orang yang paling dermawan, apalagi di bulan Ramadan. Nah, ketika ditemui oleh malaikat Jibril pada setiap malam bulan Ramadan dan mengajaknya untuk membaca, untuk tadarus Al-Quran. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau malam bulan Ramadan tadarusnya karo malaikat Jibril. Maknanya apa Bapak Ibu? Berarti kita di bulan Ramadan ini hendaknya untuk mementingkan bisa tadarus Al-Quran. Sehari paling tidak berapa? Sak juz, ayo dibagi saiki. Ya. Dijadwal. Nanti Pak Samsuri mulai 1 Ramadan mulai juz pertama, atau kita juz pertama semua malam Ramadan. Lalu kedua, juz kedua dan sebagainya. Ya. Kalau di masjid saya 2 masjid itu saya berikan kegiatan bapak-bapak itu sehabis sholat tarawih tidak pulang, tapi tadarus minimal 1 juz. Masuk ibu-ibu boleh enggak Pak ikut? Boleh. Unggone wis dhewe itu ya, boleh. Sebab kalau di rumah aku wis repot Pak. Iya, kadang-kadang di rumah banyak godaannya. Oh, pas main sepak bola, pas sinetronnya bagus, pas macam-macam itu kalau kita tidak menyempatkan. Jadi tadarus Al-Quran, fayudarisuhul Quran. Nabi selalu tadarus Al-Quran, bisa dimaknai membaca, bisa dimaknai mempelajari apa yang bisa kita lakukan lah ya. Kalau kita lakukan baru tadarus membontoi semoco. Syukur bisa dipahami, bisa dibaca terjemahnya. Kita disentil proptris. Jadi wong Islam itu belum pernah moco kitab kita itu secara katam. Coba Bapak Ibu, mari kita membiasakan diri. Al-Quran sing 30 juz dibaca mulai surah Al-Fatihah sampai An-Nas ya, sedikit demi sedikit, tapi tidak hanya dibaca Arabnya, tapi juga dibaca terjemahnya. Nyuwun sewu, dosen-dosen pemuka ini sudah punya Quran terjemah di rumah apa belum? Engko suka tak tonton HP-mu kuwi enek. Enek Al-Qur'ane apa ora? Ayo, diwaca Pak sekali waktu. Ya. Jadi saya juga akhirnya tersentil itu bicara itu, saya di mana-mana sekarang juga bicara tafsir Al-Quran, baca Al-Quran. Bacanya tidak hanya apa? Tidak hanya Arabnya, tapi juga terjemahnya. Nek pengen tafsirnya, nanti sapa sing arep manfaatkan betul, saya punya beberapa kitab tafsir, boleh dipinjam. Wes. Gen manfaat karena saya itu pernah ngisi pengajian itu akhirnya diberi salah satu jamaah itu terjemah tafsir Ibnu Katsir. Jadi beliau itu khusus memberikan saya, Pak Ustadz, Pak Samsuri, ini saya berikan tafsir Ibnu Katsir, nanti izin berkenan untuk dibaca sebelum menyampaikan pengajian biar saya dapat pahalanya. Tak pikir bener, ini kita di bebanku berarti ya. Kudu waca tafsir Ibnu Katsir. Ya akhirnya saya sampaikan, Ibu terima kasih, Bapak terima kasih. Insya Allah akan saya jadikan referensi. Saya tidak menjadikan baca setiap hari, dijadikan referensi ketika mau menyusun materi pengajian dan sebagainya. Nek jamaah kabeh kok ngono kuwi cukup piye, Pak? Jadi ada lagi yang membelikan itu kitab hadis yang pandel itu. Wah, nanti bisa untuk bahan ceramah, macam-macam itu jamaah itu. Ada yang membelikan baju. Nek pengajian diagem lho Pak ya, biar saya dapat
pahala. Itu ada yang seperti itu. Ya loh, kalau di daerah Purwokerto itu yang punya mobil itu ada yang memaksa saya menjemput, itu ada. Terus tak guyoni, Mas, kok semangat menjemput saya itu ada apa? Mobilmu padahal luwih elek karo mobilku, tak keceroy ngono ya toh. Wah, gini Pak Samsuri, Pak Ustadz, saya itu juga pengen masuk surga, maka saya jemput jenengan. Terus di belakangnya ada kokam itu yang mengawal. Wih, nganggo kokam barang aku ngono. Ya Pak, saya juga pengen surga, Pak. Untuk jemput balik. Ya mula nek dengan di mobil-mobil tinggu yang tinggi bareng-bareng kae sing ikhlas kan marake mlebu swarga. Wis mobilmu kok enggo atimu gemreneng wis rugi donya rugi akhirat. Jadi wong urip sing penak-penak wae ngono kuwi lho ya. Dinggo wis ora apa-apa, dinggo gak apa-apa dan sebagainya gitu ya. Rusak piye, Pak? Rusak di dandake, mosok di mobil dirusak. Gitu. Bahkan sing kebiangetan kuwi apa mau pengajian, hujan tidak berangkat. Padahal duwe mobil, sekali ditanya apa? Iman-iman mobilnya kodanan. Terus ada yang berangkat tuh pakai motor, kebroh lho. Jenengane ndek mobil kok senenge udan-udanan kebroh kaya ngene nggih Pak, iman-iman mobile wingi sore bar kula cucek. Kadang-kadang ya Allah, mobil bar dicuci enek kene. Tak gawa mulih udanan. Napa terus mulih ngenteni terang kan juga tidak ya. Lalu yang ketujuh tadi memperbanyak sedekah. Inna sodakota la takfi'u godobar robi wa takfa'u nganmi tatisu. Nabi paring dawuh dari Anas bin Malik bahwa sesungguhnya sodakoh itu memadamkan kemurkaan Allah dan menolak kejelekan. Jadi Bapak Ibu kita sadar ya awake dhewe iki masih sering berbuat salah. Nek orang hati-hati karena seringnya kita berbuat salah, Allah bisa murka dengan kita. Ning kemurkaan Allah itu dapat kita redam dengan apa? Sedekah. Nah, kula pernah diajari Pak Kyai ngene. Samne kowe diunek-unekke wong, kuwi tukokno panggang terus punjungan. Dosen diunek-unekke rektor, rektore tukokno panggang terus punjungan. Supaya apa? Meredam. Oh, nek ngono berarti Pak Samsuri supaya ora suka karo aku tak. Sekarang saya tanya Pak, kalau Nabi itu tahadawu tahabbu. Kamu salinglah beri hadiah, maka kamu saling mencintai. Benar apa betul? Betul lah. Jadi konsep sedekah itu antar manusia itu juga seperti itu. Nah, apalagi dengan Allah. Kalau kita umpamanya di perkampungan kita itu hidup mungkin dibanding yang lebih kaya, ning kok ora tahu sedekah. Mungkin tetangga-tangga kita itu juga. Dulu pernah ada orang yang punya burung yang bagus yang harganya katanya 4-5 juta itu. Terus pagi hari ini dimaling orang. Tanggane ngerti nek dimaling. Meneng wae. Baru malingnya sadoh maling. Wah. Tak tekoki, "Lah kowe mau ngertimu kapan to, Mas?" Nggih, kat awal kula pengertos, Pak. Lah kok meneng wae barang kersane niku wonge cethile ra mekakat tok ya lho. Mula nek wong Jawa napa? Pager mangkok luwih kuat daripada pager tembok. Itu Ustaz Romi ya ora ngerti. Pagar mangkok tahu Romi? Lebih kuat daripada pagar tembok. Pagar mangkok itu apa? Memberi sedekah. Mangkoke diiseni banyu nek Kanjeng Nabi kan lho ibu-ibu nek do masak akeh ana perbanyaklah kuahnya. Untuk apa? Diberikan kepada tetangga. Iki jenenge pager mangkok. Ora kok mangkok dienggo pager. Golek mangkok akeh terus disusun seperti itu. Jadi pemberian itu saling memberi, kamu akan saling mencintai. Mula nek tetanggan itu
Kita beri ke apa? Sing diberi ibu-ibu jangan pernah juga mencela. Biasanya ibu-ibu sering yang ini juga kayak gini. Serasa mbak kok noliane menyakitkan itu. Nggak boleh. Maka saya punya konsep pokoknya DKI diberi harus kita terima. Disuguh harus diminum dan dimakan. Ya, kalau ada dosen ke rumah saya tak suguh kok meneng wae kuwi janjane patut tak kapiokke kuwi ya. Karena itu bukan akhlak yang baik. Coba paling itu Pak Samsuri kalau suatu saat ke tempat jenengan. Ya, kok jenengan suguh, saya mesti berusaha tak minum tak makan. Ya, bahkan dulu saya disuguh ketika jadi naib disuguh jadah itu, senang jadah itu. Jadah itu ketan putih karo ketan ireng. Gede kayak betuti. Aku harus ngawangi, wah iki luwe gue enak loh. Akhirnya saya ambil, setelah saya rasakan ngeletis, ngerti ya. Ngeletis ya Allah ke sakmene gedene. Iki nek tak entekke. Piye ora tak entekke, piye nek tak buang pasti jadi masalah, tak balekke apa lagi. Akhirnya piye Bu? Tak kantongi. Jadi naib itu kan pakai pakaian yang tebal itu. Tak kantongi ngene iki terus aku ya reko-reko ngene, ngono ngene ya. Ora nek wong ngerti ya lho sampai kantor akhirnya tak tokke tak kanca nyo tak oleh-olehi Mas ngono kuwi. Ya Allah Pak Samsuri ngantongi. Karena saya ingin membahagiakan mereka. Saya bilang, Pak, diwangsuli mulih anu Pak Naib ngapunten pun war. Wah, jadahe cocok ya, jadahe enak tenan. Aku ngono kuwi. Sirik lha ngoten dibungkusken pripun pun mboten sama. Mboten sah dibungkus. Tapi kita itu juga menyenangkan orang. Mereka itu kan mau beri sedekah kepada kita. Juga menolak kejelekan. Ya, menolak kejelekan. Tapi ini tidak ngajari nyuap loh ya. Ini ketulusan bagaimana orang bisa bersedekah. Maka orang dulu itu sebenarnya tidak salah ketika ya, nanti juga dijelaskan bahwa ketika Nabi itu ditanya sedekah yang terbaik itu sedekah mana? Sedekah di bulan Ramadan. Maka ini tidak salah orang dulu itu mengajari kepada masyarakat ketika mau puasa terus kon megengan. Megengan itu buat apa Pak Marno? Bancaan, panganan, tumpeng dan sebagainya, kondangan. Terus malam 21 selikuran buat makanan lagi. 1 Syawal badan kondangan lagi. Yang konsep kondangan itu ketika saya dulu di kampung ya dibagi kelompok 5 orang. Jadi mbokku membuat kondangan 5 ponto 5 porsi. Yang lain 5 porsi terus nanti sing suruh kondangan cah cilik-cilik kuwi dari rumah ke rumah ijul-ijulan apa? Nasi. Jadi kita membuat 5 porsi nanti juga dapat 5 porsi. Baru tak pikir-pikir iki kepiye to. Lah kok sego di ider-iderke kaya ngene iki. Ternyata itu pemaknaan dari sedekah. Ketika itu berniat kebaikan ya jadi kebaikan. Cuma istilah nopo nggih selikuran badan di tempat saya itu yang akhirnya mulai surut dan mulai banyak yang tidak melakukan, bahkan sekarang nggak ada itu. Ya dulu saya yang memulai. Karena apa? Tempat saya itu membangun masjid pas Ramadan itu masjidnya belum jadi, kehabisan dana. Lalu ketika saya kultum sholat tarawih itu menyampaikan, Bapak Ibu nyuwun ngapunten, minta maaf kalau boleh saya usul biasanya do kondangan selikuran, do kondangan badan. Ini bagaimana nih gitu pun nek uang yang biasa untuk beli makanan itu terus kita kumpulkan untuk bantu masjid. Saat itu saya masih sangat muda, masih mahasiswa. Lah kula matur ngoten niku mayoritas masyarakat niku setuju Mas, setuju. Enek siji loro Mas Samsuri ngeten. Aku engko ya tetep membantu masjid ning aku isih tetep arep kondangan. Oh monggo mboten napa-napa.
nek perlu mengke apeme dugingen kula mboten apa-apa. Jadi akhirnya itu sampai sekarang ditradisikan kalau selikuran sama apa tadi sawalan itu do asok infak ke masjid. Nek tradisi dulu orang tua kita itu membuat makanan terus waktu menjelang sahur itu diberikan kepada tokoh-tokoh kita, pada Mbak, kepada Pak D dan Buli. Sekarang tradisi itu kan sudah berubah. Tidak membuat makanan siap saji ning apa? Gula, teh dan sebagainya. Tapi maknanya itu adalah sedekah. Ya. Lalu yang kedua, ini untuk kita Bapak Ibu dengan Abi Hurairah anak Nabi sallam, ma miyaumi yusbihul ibadu fihi ila malakani yang zilani. Tiada suatu hari pun di mana seorang hamba bangun pada pagi hari kecuali dua orang malaikat itu turun ke bumi. Jadi kita hidup pagi hari ini Bapak Ibu, malaikat itu turun ke bumi bersama kita. Fayaqulu ahaduma, malaikat satu itu menyampaikan berdoa, Allahumma a'ti munfikon khalafan. Ya Allah, malaikat yang satu berdoa, ya Allah, berilah balasan bagi orang yang bersedekah. Yang bersedekah. Pagi hari ini Allah berdiri. Malaikat berdoa, ya Allah berikan balasan dosen tendik umuka yang pagi hari ini bersedekah. Ning malaikat yang lain bayakul akhir, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, datangkanlah kerusakan bagi orang yang bakhil sehingga mau bersedekah. Mula konsep Islam niku ya Allah Pak Bu, awake dhewe orang petani itu nanam padi. Terus ada burung ikut mencari makan, kuwi dadi sedekah. Jadi maksud saya kita ini sudah pada jalur yang benar, senang sedekah karena malaikat akan mendoakan kita supaya diberi balasan dari sedekah itu yang berupa kebarokahan hidup. Ning sing ora tahu sedekah itu, ya Allah, datangkah kerusakan orang yang bakhil, wong sing cedil. Wong sing cedil itu tidak disenangi orang lain. Kok orang hewan saja karo wong cedil kira seneng. Gitu. Kucing kae karo wong cedil wis ra seneng. Jenengan kok lomo, kucing ki setiap hari datang. Ning jenengan cedil, kucing bar wis wegah teko isih karo ngandani kancane, aja rono kae wong wis cedil. Ya. Oh, mangan lawe kuwi. Apa kuwi lele tak enteni sirahe. Lah kok sirahe ya di mangan. Jadi kewan kuwi ngerti nek wong cedil iki orangnya nyenengke. Lah maka di bulan Ramadan ini jadi Pak Ayu sedekah Abdul, Nabi ditanya do Kanjeng Nabi sedekah yang terbaik itu seperti apa, kapan? Dijawab sedekahun fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Nggih monggo mangke di kita lakukan paling tidak ngopeni keluarga kita. Saya yakin jenengan di masjidnya juga sudah memberikan sedekah masing-masing, tapi di keluarga umuka ini nanti piye ya anak-anak kita yang ada di Pondok Putra Pondok Putih itu setidaknya ketika apa kayak jenenge buka itu nggak usah beli, kita siapkan snacknya, kita siapkan nasinya, kita enak mung wiromang ya katakanlah 20 kan cukup nih Mas Romi nggih, cukup itu nanti dibagi lah ya. Dan sedekah itu tidak harus mewah, ibu bisa juga masak sendiri, tidak harus mewah. Sedekah sing golek rega 12.000 ya enek. Pripun, Pak?
Nah, boleh-boleh saja kemampuan kita berbeda-beda dan yang diberi sedekah Ustadz Romi, Ustadzah Susan ditanamkan juga pada anak-anak kita supaya diberi sedekah seperti apapun itu disyukuri. Ya, dan itu nanti kan yakinlah itu juga akan bermanfaat kembali kepada diri kita. Nek 20 ping 10.000 kan ya gur 200 ya. Umpamane gitu. Jadi nanti monggo ya sesuai kemampuan kita masing-masing dibagi agar kebiasaan bersedekah ini bisa berjalan baik. Saya kira demikian Bapak Ibu, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.